Lumayan banyak permintaan untuk video ini, dan di samping itu gue sangat menyukai brand yang akan kita bicarakan saat ini. And yeah, today we're gonna talk about the Vans of the Wall, beserta 4 sepatu Vans tervaluable, apa ya, yang paling berharga lah buat gue yang ada ceritanya. You ready? Let's go! Nah, Vans, I'm really excited about this brand. Itu pada tahun 1966, itu Paul Van Doren bersama 3 temannya atau 3 partnernya itu mendirikan sebuah perusahaan atau sebuah pabrik yang bernama Van Doren Rubber & Co, yang sekarang ini dikenal dengan nama Vans. Jadi kita akan sebut aja Vans ya perusahaan ini. Vans pada saat itu menjadi produsen pakaian, sepatu, dan aksesoris untuk olahraga kayak BMX, skateboard, surfing, sampai snowboarding juga. Vans tuh menjadi produsen untuk olahraga seperti itu. Nah, abis itu si Paul yang punya Vans, yang bikin Vans ini, dia membuat toko atau membuat pabrik pada tanggal 1 Maret 1996. Salah, dia membuat toko atau pabrik itu pada tanggal 1 Maret 1966. Dan itu di situ dia cuman kayak majang beberapa sepatu doang. Pada saat itu si Paul akan membuat sepatu ketika ada pemesanan sepatu saja. Jadi produksinya tidak terlalu banyak. Dan di hari pertama toko dia buka, itu ada 16 orang yang datang. Vans semakin populer di kalangan anak-anak sekolah, di kalangan tim-tim olahraga, dan itu dia populer udah se-California Selatan sana. Nah, pada saat yang sama itu Vans ngeluarin namanya Vans 44 atau sekarang itu dikenal dengan Vans Authentic. Penjualan pertama sepatu ini atau penjualan pertama produk ini itu sangat laku karena pas dia jualan tuh langsung habis terjual atau sold out. Habis itu kita lompat sedikit beberapa tahun kemudian, di tahun 1975 itu ada skater ternama pada saat itu namanya Tony Alva dan Stacy Peralta. Nah, mereka itu mendesain itu Vans 95 atau sekarang itu disebut dengan Vans Era, dan di situ tuh dikasih kayak semacam label Text of the Wall. Dan pada saat itu juga Vans mulai booming, mulai populer di kalangan BMX dan skateboarding. Makin keren kan? Abis itu di akhir 70-an udah mau ke 80-an, Vans mengeluarkan produknya itu Vans Slip-On Checkerboard, yang kalau misalnya kalian lihat tuh itu kayak catur-catur gitu, kayak hitam putih. Pada saat itu tuh Hollywood tuh meminta untuk disuplai dengan Vans tentang sepatu Vans Slip-On Checkerboard itu, dan Vans memberikan supply dengan quantity yang lumayan besar, dan sehingga itu tuh populer di satu Amerika pada saat itu, dan sekarang ini Vans mendunia. Nah, kira-kira sedikit sejarah Vans dari gue ya seperti itu. Vans itu keren banget ya, terutama di dunia skateboard ya, di dunia skateboard, dunia BMX. Gue nggak begitu bukan nggak begitu suka ya, gue nggak begitu bisa. Gue sangat menyukai BMX dan skateboard. Gue main skateboard tapi gue nggak jago dan gue nggak begitu bisa. Tapi Vans itu udah menjelma menjadi salah satu fashion yang berbeda sih menurut gue. Kayak dia tuh lebih, apalagi di Indonesia ya, di Indonesia tuh Vans lebih kayak untuk mungkin sneakerhead, mungkin juga untuk band-band kayak macam-macam band punk atau band rock. Dulu tuh gue punya band punk dan semua orang pakai Vans gitu. Dan menurut gue Vans itu beda ya sama Adidas sama Nike. Gue nggak bisa mendeskripsikan di sini, tapi kalian tuh pasti bisa melihat perbedaan atau nyawanya tuh dari Vans itu beda banget sama Adidas sama Nike. Di samping Vans itu nggak mengeluarkan sportwear kayak running gitu-gitu, gue nggak tahu ya kalau sekarang Vans itu di Indonesia itu udah buka tokonya udah banyak. Itu ada di GI, ada di Kokas, ada di Gading, ada di Lipo Mall Kemang, sampai di Margo City Depok juga udah ada sekarang. Sedangkan dulu tuh gue suka Vans itu mulai SMA lah, itu sekitar tahun-tahun 2009-2010. Gue baru menyukai Vans, dan saat itu Vans belum ada di Indonesia dan harus ke Singapura untuk ke store-nya, ke official store-nya. Dan ya benar, gue pertama kali punya Vans itu gue beli di Singapura, dan itu adalah salah satu masuk ke top 5 valuable Vans of my collection, dan gue akan membicarakan sekarang. Yang pertama adalah ini adalah Vans Era Denim. Ini salah satu sepatu pertama gue beli di Singapura. Gue lupa ini sepatu pertama apa enggak, karena yang pertama banget tuh kayaknya tuh gue jual. Jadi dulu tuh kalau misalnya kalian sekolah atau kalian kuliah dan tidak mempunyai pekerjaan, kalau misalnya kalian ingin membeli sesuatu yang baru, ya kalian harus menjual yang lama, abis itu ditambahin dengan uang jajan kalian sendiri. Jadi beberapa koleksi Vans gue udah gue jual, udah gue beli yang baru, gue jual lagi, gue beli yang baru, gue jual, jadi cuman tersisa sedikit. Ya, yang pertama adalah Vans Era Denim ini.
Yang kedua tuh sebenarnya itu langsung tiga-tiganya dari sepatu ini. Sisanya kan tiga. Tiga-tiga ini adalah sepatu yang sangat valuable, sangat yang berharga buat gue. Karena sepatu ini adalah menemani perkuliahan gue selama 4 tahun. Ya kan? Yang pertama itu Van Doren Authentic American Flag. Ini gue beli di Singapura juga. Di sini nih di belakang ini ada tulisan Van Doren, sebenarnya cuman udah nggak ada. Ya, American Flag ini agak berbeda ya sama rilisan yang ada di Indonesia. Gue pernah lihat waktu toko di Indonesia udah buka, dan gue lihat Van Doren American Flag-nya itu ada sedikit perbedaan desain. Ini gue belinya di Singapura. Nah, yang kedua adalah Vans Authentic X Liberty Art. Ini gue beli di Singapura juga. Ini warnanya pink, dan orang-orang menanyakan, kok lo pakai pink sih? Ya nggak apa-apa sih, keren coy. Dulu di circle gue orang masih jarang ada yang suka sneakers, nggak kayak sekarang. Dan ketika gue mau pakai sneakers itu gue pengen dilihat gitu, kayak jreng gitu, pink. Udah gitu warnanya tuh pinknya tuh waktu itu pinknya tuh nggak kayak gini ya. Ini udah hancur, dan ada motif daun-daun keringnya gitu kalau misalnya kalian lihat. Ini Vans X Liberty Art ini menurut gue gokil. Bawahnya tuh ungu gitu. Ya pokoknya ini salah satu sepatu yang berharga buat gue, karena ini menemani perkuliahan gue dan weekend gue. Karena ini dulu salah satu sepatu yang gue pakai di weekend. Terus yang terakhir, bam. Ini Vans Authentic. Ini gue nggak tahu ini checkerboard apa enggak masuknya, cuman ini emang isinya checkerboard. Ini gue belinya waktu itu di Kaskus. Gue nggak beli di official store, jadi waktu itu gue kan nggak ngerti kan apa namanya legit check atau gimana. Cuman orangnya bilang asli, ya udah gue beli karena waktu itu modelnya gue suka banget. Ini adalah sepatu yang gue pakai daily ke kampus. Jadi dulu gue jalan kaki kan kalau misalnya dari kosan ke kampus. Terus gue pakai ini setiap hari. Jadi ini adalah sepatu yang paling ancur dibanding sepatu-sepatu yang lain yang gue pakai buat ke kampus. Nih kalau misalnya kalian lihat tuh belakangnya udah kayak begini nih. Ini sangat mempunyai cerita lah dari gue. Nah, itu adalah top 4 valuable Vans of my collection. Sebenarnya ada beberapa sepatu Vans lainnya, cuman nggak begitu punya cerita di hidup gue. Jadi ini gue sekedar sharing aja Vans. Gue yakin banget di sana tuh banyak banget yang punya Vans, dan Vans itu harganya tuh masuk akal. Gue sangat menyukai itu. Gue sangat menyukai Vans, itu murah, keren, mempunyai idealis sendiri untuk brandnya. Tapi the fact is, lu di Indonesia sekarang sepatu lagi naik, Vans tuh nggak begitu dilihat. Jadi kalau misalnya lu ke mall sekarang pakai Vans, terus tiba-tiba ada bocahan pakai hoodie Bape, pakai sepatu NMD atau Yeezy, habis itu lu ngeliat Vans, ya udah lewat aja gitu, nggak peduli. Tapi ya nggak apa-apa dong. Mereka nggak ada yang salah dengan hype, karena hype itu kan ya kenapa sesuatu jadi hype, karena itu keren kan, ya kan. Tapi nggak salah juga kalian menyukai karena product knowledge, karena value the stuff what you wear, itu membuat diri kalian keren. Jadi ya keren itu bukan dari barang sih menurut gua. Vans itu harganya murah, udah masuk akal. Sekarang aja tuh yang authentic tuh di toko tuh kayak cuma 600-700 ribu gitu. Sedangkan waktu itu gue lihat di mall itu ada yang jual palsu coy. Ada yang jual palsu, dan gue kesel banget. Dan itu palsu, harganya tuh 400 ribu, ada yang beli. Lu tuh nambah 200 ribu lagi udah dapet yang asli coy. Sayang banget. Nah, kalian bisa sharing tentang Vans yang kalian suka atau koleksi kalian di bawah. Kalian punya apa? Salut buat kalian yang ngikutin hype atau yang tidak mengikuti hype. Kira-kira segitu aja sharing dari gua kali ini. Kita tadi udah membicarakan sejarah Vans, abis itu gua udah sharing tentang top 4 valuable Vans. Buat gua, jangan lupa di like video ini, jangan lupa di share video gue ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe channel gue karena akan ada video-video seperti ini ke depannya. Mohon dikoreksi dan ditambahkan di komen kalau misalnya gue punya kesalahan. Namanya juga manusia. Ya, kira-kira segitu dulu video gue untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di video-video gue yang lain. Gue Hanif. Chops. So there's this guy. Yeah, this guy. And this guy decides to make a better deck shoe. This better deck shoe. With a rubber sole that looked like waffles and stuck like syrup. And a custom upper made of whatever fabric you were feeling. And surfers dug that. So pretty soon these shoes started popping up all along the coastline, including a little surf shop in Santa Monica, where some hood rat kids had started surfing asphalt.
carving banks, hijacking pools, and reinventing skateboarding in the process. So by the time they showed up to Del Mar in matching blue 44s, these shoes were as essential as the boards themselves. Then the guys were like, hey, can you make them like this? So we did, which led to this shoe, which led to this shoe, which led to a stripe down the side, and kids sketching up the uppers. Then this guy took over and got these shoes traveling. Off the wall and into the ruckus, sticking to the floor and bouncing around pits before ending up in Hollywood. And blowing up in a movie the lawyers say we can't mention. Whatever, you know the one. From there, we took it international, while uniting kids from Sao Paulo to Shanghai under a checkerboard flag and bringing the underground to the main stage one show at a time, creating the House of Vans to give a nation of millions a place to come up, just like those that came before them. So while groupies line up to chase the next fad, we'll keep rocking our Vans, just like we have for the last 50 years, same as it ever was, only sometimes a little different. This is our story, and we're sticking to it, because we're the Van Dorn Rubber Company, but you can call us Vans.